Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Nah, pada video kali ini kita akan mereview manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-8 dengan judul Itu Tidak Penting. Cerita dimulai dengan Eda yang melihat Boruto dan Mitsuki di pertarungan sebelumnya menggunakan mata Sharingan. Dan di panel manga di kanan bertuliskan, cahaya yang dimiliki Boruto menyinari Mitsuki, lalu cahaya itu pun sampai pada Eda. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Aku adalah mataharimu, tak ada penggantinya. Datanglah kepadaku kapan saja." Eda yang melihat itu berkata, "Tunggu sebentar, kenapa dia keren banget? Ini gawat." Terlihat Kawaki dan Delta sedang menunggu Eda. Kawaki berkata, "Oi, apalagi yang kau tunggu? Cepat cari tahu di mana Mitsuki. Kalau tidak, bisa-bisa Boruto Shonen itu kabur." Eda membalas, "Tunggu, sebentar lagi." Delta pun berkata kepada Kawaki, "Hei Kawaki, kau ini, kenapa kau bersikap begitu pada Eda? Bikin aku emosi saja." Kawaki membalas, "Silakan saja kalau kau mau emosi. Aku tidak peduli." Terlihat Demon sedang berdiri santai di sebuah pagar dan mengamati mereka berdua. Eda berkata, "Ketemu di dalam hutan sekitar 10 kilo dari selatan gerbang besar." Kawaki yang mendengar itu pun berkata, "Tak akan kubiarkan lolos. Ayo Delta." Kawaki pun terbang mengejar Boruto menggunakan kemampuan Otsutsuki-nya. Delta berkata, "Sialan, aku pergi dulu Eda. Nanti akan kumarahi dia." Eda membalas, "Terima kasih Delta. Hati-hati, tolong jaga Kawaki ya." Delta pun membalas dengan memberikan respon menggunakan jempolnya. Dan Delta pun terbang mengikuti Kawaki. Scan beralih ke Kawaki dan Delta yang sedang menuju ke tempat Boruto. Delta berkata, "Pokoknya, kalau Eda sudah muak padamu, aku akan langsung membunuhmu." Kawaki membalas, "Begitu urusanku selesai, tanpa kau suruh pun aku akan melenyapkan diri." Di sisi lain, di sebuah hutan yang kosong, ada salah satu Sumeka berkeliaran di tengah hutan. Shikamaru berkata kepada Boruto menggunakan Shindenshin Jutsu milik Ino. Tidak hanya ego mereka yang telah bangkit, mereka juga sudah mulai berubah menjadi pohon dewa. "Kau bercanda kan? Pohon dewa itu menghisap nyawa planet ini kan? Kau mau bilang kalau planet ini sudah tamat?" Boruto membalas, "Tidak, belum sampai situ. Tapi kalau mereka melahap aku atau Kawaki, mereka akan menjadi pohon dewa yang sempurna. Lalu mereka akan menghasilkan buah cakra. Saat itulah planet ini akan mati." Terlihat Ino terkejut mendengar pernyataan Boruto. Shikamaru berkata, "Omong-omong soal pohon dewa, Mogi Kazamatsuri dari tim 10 dimakan Sumeka dan menjadi pohon. Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa orang, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Apa maksudnya itu?" Boruto membalas, "Pohon dewa memanfaatkan cakra mereka. Karena itulah mereka dibiarkan hidup. Tapi aku pun belum tahu dengan jelas tujuan mereka." Shikamaru membalas, "Boruto, sampai sejauh mana yang sudah kau ketahui tentang mereka?" Tiba-tiba, tim sensor menghubungi Shikamaru. Tim sensor berkata, "Hokage ke-8, ada permintaan komunikasi dari Kawaki. Apakah Anda bersedia untuk disambungkan?" Shikamaru membalas, "Tolong tunggu sebentar." Shikamaru pun berkata kepada Ino, "Ino, ada komunikasi dari tim sensor lain. Apa percakapan yang ini bisa terdengar oleh mereka?" Ino membalas, "Masing-masing komunikasi punya jalur sendiri. Mestinya tidak masalah. Dalam situasi ini, hanya kau yang bisa mendengar keduanya." Shikamaru berkata kepada tim sensor, "Maaf menunggu. Tim sensor, silakan hubungkan." Tim sensor berkata, "Baik." Shikamaru berkata kepada Kawaki, "Kawaki, ini Shikamaru. Ada apa?" Kawaki membalas, "Eda sudah menemukan lokasi Boruto. Dia lari ke arah selatan, belum terlalu jauh dari desa. Saat ini, aku sedang menuju ke sana." Shikamaru pun sempat diam dan berkata, "Wilayah hutan di selatan ya? Apa yang Boruto lakukan di tempat seperti itu?" Kawaki membalas, "Mana aku tahu. Delta akan melakukan serangan dadakan dari atas. Setelahnya, aku akan menyerangnya dari sisi yang berlawanan." Terlihat Ino terkejut mendengar perkataan Kawaki. Shikamaru berkata, "Tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru. Dia yang sekarang sangatlah kuat. Tunggulah sampai bantuan tiba." Kawaki membalas, "Kita tidak boleh membuang-buang waktu, Paman Shikamaru. Bagaimana kalau dia sampai lolos?" Mendengar hal itu, Boruto berkata kepada Shikamaru,
Sampai nanti Hokage ke-8. Nanti akan kuhubungi lagi. Boruto pun menghilang dari lokasi tersebut menggunakan Hiraisin. Shikamaru pun diam mendengar perkataan Boruto. Di sisi lain, Kawaki dan Delta masih terbang menuju lokasi Boruto. Delta berkata pada Kawaki, "Hei, mestinya sudah dekat kan?" Tiba-tiba, Kawaki pun berhenti di tengah perjalanan. Delta yang melihat itu berkata, "Hei, jangan tiba-tiba berhenti begitu dong." Kawaki pun melihat sekitar. Kawaki berkata, "Ini aneh, hawa keberadaannya tidak ada." Delta pun diam mendengar perkataan tersebut. Dan Delta berkata, "Mungkin dia sadar kalau kau sudah mendekat." Kawaki membalas, "Tidak, kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain. Dia menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku." Delta membalas, "Oh ya, berarti kita sedang kurang beruntung saja." Terlihat Kawaki menyadari ada hal yang aneh saat ini. Scan beralih ke tempat apartemen Eida dan Daimon. Tiba-tiba, Mitsuki menghampiri Eida. Mitsuki berkata kepada Eida, "Maaf, kau ada di sini ya? Apa aku mengganggumu?" Eida membalas, "Aku tidak menyangka kau akan melakukan itu pada Kawaki." Mitsuki berkata, "Apa? Dia marah?" Eida berkata, "Entahlah, dia memang menyuruhku untuk mencarimu. Tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto. Begitu tahu tempatnya, dia langsung menuju ke sana." Mitsuki membalas, "Bahkan marah padaku. Baginya sama saja dengan buang waktu." Eida pun menatap ke arah Mitsuki. Daimon berkata kepada Mitsuki, "Hei, apa kau tidak sedih mengatakan itu?" Mitsuki berkata, "Tidak, itu sendiri tidak penting. Sudah lama aku berpikir seperti itu." Mitsuki pun menatap ke arah Eida dan berkata, "Eida, sebelum bertemu denganmu, aku tidak tahu apa itu cinta." Eida berkata, "Apa kau merayuku? Buang-buang waktu saja." Mitsuki kembali melanjutkan perkataannya, "Aku tahu kalau ini adalah perasaan palsu yang dibuat oleh kemampuanmu. Kalau tidak begini, seumur hidup, malahan aku tidak akan pernah tahu perasaan yang indah ini." Daimon pun hanya diam mendengar perkataan Mitsuki. Mitsuki melanjutkan perkataannya, "Mungkin karena aku adalah manusia buatan yang dibuat dari nol. Bukan hanya cinta, aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri. Tapi menurutku itu bukan masalah. Selama matahari yang menyinariku tetap ada di sana, secara ekstrim, tidak ada hal yang penting bagiku, termasuk diriku sendiri. Selama ini, aku beranggapan begitu. Tapi itu kesalahan besar. Yang terpenting adalah pertama-tama aku harus mengakui diriku sendiri. Entah sejak kapan aku kehilangan arah. Apa arti matahari bagiku? Apa yang paling berharga bagiku?" Eida pun menatap ke arah Mitsuki. Eida berkata, "Boruto membuatmu sadar akan hal itu ya? Baguslah." Mitsuki membalas, "Kalau aku bilang begini, mungkin terdengar lancang, tapi kau mirip denganku. Kau tidak tahu alasan mengapa kau menyukai Kawaki." Eida membalas, "Yang namanya cinta seperti itu kan, memikirkannya saja sudah membuat dadaku terasa sesak. Alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak penting. Kau hanya tidak bisa mengerti karena yang kau rasakan hanya cinta palsu. Karena yang kau rasakan hanya cinta palsu yang disebabkan oleh kemampuanku." Mitsuki membalas, "Mungkin kau benar. Hanya saja, aku takut sewaktu aku merasakan bahwa selama ini aku meyakini orang yang salah sebagai matahariku. Aku jadi takut kehilangan hal itu. Kuputuskan untuk berhenti memikirkannya. Apakah benar dia matahari atau bukan?" Eida membalas, "Kau ingin bilang kalau aku juga seperti itu. Kau mau bilang kalau aku orang yang naif dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri." Mitsuki membalas, "Aku tak bermaksud bilang begitu. Maaf, kurasa kata-kataku memang sedikit lancang ya." Eida berkata, "Aku tidak tahu ini benar atau tidak, tapi boleh aku jujur mengatakan apa yang aku pikirkan sekarang?" Eida pun menatap ke arah Mitsuki. Eida berkata, "Kita ini sedang saling curhat soal cinta ya? Tidakkah ini gokil?" Daimon yang mendengar itu pun terkejut dan berkata, "Hah?" Terlihat Mitsuki pun tersipu malu mendengar perkataan Eida. Mitsuki berkata, "Yah, terserah kau menganggap ini apa." Terlihat Eida masih memikirkan Boruto. Boruto berkata, "Aku adalah mataharimu, tak ada penggantinya." Eida berkata, "Kapan-kapan aku ingin mengobrol santai denganmu, Boruto."
Scan beralih ke tempat Sumiaka yang sendirian berlari di tengah hutan. Di sisi lain, Jura berkata kepada Hidari, harusnya sebentar lagi. Jura pun memasukkan kepalanya ke dalam kubus itu dan melihat keadaan sekitar. Jura berkata, sudah waktunya. Ikuti aku, Hidari. Jura pun keluar dari tubuh Sumiaka tersebut menggunakan tanda cakar dan diikuti oleh Hidari. Dan sekarang mereka berada di depan pintu gerbang Konoha. Scan beralih ke tempat Ino dan Shikamaru. Ino berkata, Shikamaru, apakah percaya dengan apa yang diceritakan Boruto? Shikamaru membalas, aku paham apa yang ingin kau katakan. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ini adalah misi rahasia. Apapun pendapatmu, jangan ungkapkan pada orang lain. Ino berkata, aku paham itu, tapi menurutku ini sangat... Tiba-tiba tim sensor menghubungi Shikamaru. Tim sensor berkata, Hokage ke-8, ada penyusup. 2 orang posisi mereka di dekat gerbang besar. Hasil pencocokan dengan data cakra, 1 orang tidak diketahui. Yang satunya lagi, datanya cocok dengan Sasuke Uchiha. Di sisi lain, kita melihat Sarada dan Sumire. Sarada merasakan adanya cakra Sasuke. Sarada berkata, Papa. Sekarang beralih ke tempat Hidari dan Jura. Hidari berkata, ada di mana si Naruto Uzumaki itu? Jura membalas, aku tidak tahu tempatnya, tapi aku bisa mengerti. Tiba-tiba, para shinobi Konoha berada di atas gerbang Konoha. Salah satu shinobi Konoha berkata, jangan bergerak. Dengar, maju selangkah saja maka akan kami anggap kalian sebagai musuh. Salah satu shinobi berkata, kau yang di sana, Sasuke Uchiha kan? Untuk apa kalian menyusup kemari? Sekarang beralih kembali ke Shikamaru. Shikamaru berkata, lakukan sesuai prosedur, prioritaskan evakuasi penduduk sipil. Eda tiba-tiba menghubungi Shikamaru. Eda berkata, Shika. Shikamaru yang mendengar itu berkata, Eda, maaf, sekarang aku sedang sibuk. Bisa tolong hubungi lagi nanti. Eda berkata, ini soal para penyusup itu. Tiba-tiba, Shikamaru mendadak menjadi serius. Eda melanjutkan perkataannya, maaf, aku telat melaporkan ini, tapi aku pernah melihat mereka beberapa saat lalu. Mereka adalah Jubi. Entah apa yang membuat mereka memiliki ego. Aku rasa aku tak perlu memberitahu kalian, tapi mereka adalah musuh Konoha. Lihat, para shinobi yang ada di atas gerbang Konoha, semuanya sudah mati. Terlihat, 2 shinju ini berada di sebuah toko buku bekas. Jura berkata, Hidari, lihat itu. Ada toko buku bekas. Mereka pun masuk ke dalam toko tersebut. Jura berkata, menakjubkan. Sepertinya aku bisa mengharapkan pertemuan yang tak kubayangkan. Hidari berkata, apa Naruto Uzumaki ada di sini? Jura yang melihat itu berkata, menarik. Ekspresi wajahmu yang selalu serius saat mengatakan sesuatu menurutku sangat lucu. Hidari pun keluar dari toko tersebut dan tiba-tiba Hidari diserang oleh Kawaki menggunakan batang besi. Hidari pun langsung menghindari serangan Kawaki tersebut. Tiba-tiba Kawaki menendang Hidari. Hidari pun langsung menangkis tendangan dari Kawaki. Kawaki berkata, apa-apaan kau ini? Untuk apa kau datang ke Konoha? Jura berkata, jangan mengacau di depan toko. Bisa-bisa gunung hartanya jadi cacat kan, Kawaki? Jura langsung mengeluarkan mangkutan dan menjerat Kawaki. Dan Jura langsung melancarkan serangannya ke arah Kawaki. Lihatlah itu. Kawaki langsung mengaktifkan Sukuna Hikonanya. Jura langsung menghancurkan kayu tersebut dan tidak ada Kawaki di sana. Tiba-tiba Kawaki berada di belakang Jura dan siap menyerang Jura. Namun Jura lebih cepat menyadari keberadaan Kawaki dan bersiap menyerang balik Kawaki. Melihat hal tersebut, Kawaki pun terkejut dan berkata, apa? Jura berkata, belum waktunya aku membunuhmu. Jadi diamlah Otsutsuki. Jura pun langsung menghantam wajah Kawaki menggunakan tinjunya. Dan Kawaki pun terpental cukup jauh hingga menabrak sebuah tangki air. Delta yang melihat itu berkata, Kawaki. Jura berkata, Jura pun melihat keadaan sekitar. Jura berkata, Naruto Uzumaki, kau ada di sana ya? Delta pun menghampiri Kawaki yang sedang pingsan. Delta berkata, hei Kawaki, bertahanlah. Jura berkata kepada Hidari, Hidari, dia ada di dekat sini. Hidari membalas, kau yakin? Jura berkata, dia adalah Jinchuriki yang menjadi wadah dari Biju. Sebagai sesama inkarnasi Biju, aku bisa mengenali cakra Biju yang ada padanya. Sekarang beralih kepada Sarada dan Sumire yang sedang berlari. Sarada masih memikirkan perkataan tim sensor. Datanya cocok, itu cakra milik Sasuke Uchiha. Guru dimakan oleh Jubi. Sarada berkata dalam hati, lantas apa maksudnya ini?
Berarti siapa yang datang ke Konoha? Scan beralih ke tim 10 dan juga Himawari yang sedang berlari menuju lokasi pertarungan. Shikade berkata, "Dengar ya, jangan ragu meski lawan kita adalah Paman Sasuke. Dia adalah pemberontak yang berkomplot dengan Boruto sialan itu." Inojin berkata, "Tenang saja Himawari, aku bersamamu." Tiba-tiba di depan mereka muncul Jura dan Hidari. Melihat hal itu, tim 10 dan Himawari pun berhenti. Jura pun melihat ke arah mereka. Jura pun melihat ke arah Himawari. Hidari berkata, "Apa benar dia Naruto Uzumaki?" Jura berkata, "Aneh. Apa maksudnya ini?" Dan di panel kiri bertuliskan, pelacakan cakra biju membawa Jura dan Hidari pada Himawari. Mampukah Himawari dan yang lainnya menghentikan pohon dewa? Nah, cerita habis sampai di sini. Kita akan melanjutkannya pada prediksi yang pertama, yaitu prediksi Boruto to Blood Vortex chapter ke-9. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.